Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobaul khair. Apa kabar teman-teman kelas 3? Alhamdulillah, nahnu mu'minun, Allahu Akbar. Ya teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di tema 7, subtema 4, mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, silahkan teman-teman berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, manusia, kita semua, butuh untuk dapat berpindah tempat untuk berbagai keperluan. Dahulu orang berpergian dengan berjalan kaki, tapi tentu sangat terbatas ya, karena tenaga kita juga terbatas. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu. Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Dan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Jadi setelah kita melaksanakan perintah Allah berupa ibadah, maka Allah memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi. Nah, untuk dapat bertebaran di muka bumi, kalau kita hanya berjalan kaki, tentu sangat lama ya. Nah, kemudian digunakanlah hewan sebagai tunggangan. Seperti firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 8. Dan Dia Allah telah menciptakan kuda, bighal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Jadi, saat itu manusia belum mempunyai kendaraan. Mereka menggunakan kuda, beagle, dan keledai. Beagle ini lebih kecil dari kuda, tetapi lebih besar dari keledai. Nah, digunakan untuk dapat bepergian. Jadi, kuda, beagle, dan keledai itu digunakan sebagai alat transportasi. Nah, apa ya alat transportasi itu? Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau di gambar ini alat transportasinya adalah gajah. Kalau di zaman Rasulullah di padang pasir digunakanlah unta. Jadi tergantung binatang apa yang ada di tempat tersebut. Nah, alat transportasi tradisional. Nah, kalau alat transportasi tradisional berarti alat transportasi yang tidak menggunakan mesin. Nah, tentu teman-teman pernah melihatnya ya. Ini adalah alat transportasi tradisional yang menggunakan kuda sebagai penariknya. Nah, kita sebutnya sebagai andong atau dokar atau delman. Ada juga alat transportasi tradisional berupa pedati atau cikar yang ditarik oleh sapi. Kemudian ada juga rakit yang digunakan di air, terutama di sungai. Ini menggunakan dayung atau bambu yang panjang untuk menggerakkan rakitnya. Kemudian ada juga sepeda. Ini sudah lebih canggih ya tradisionalnya karena menggunakan alat sederhana di sini. Kemudian masih setipe ya, mirip yaitu menggunakan pedal dan roda yaitu becak. Ada juga sampan yang menggunakan dayung. Nah, selain alat transportasi tradisional, ada juga alat transportasi modern, yaitu yang menggunakan mesin. Nah, ini mobil, kemudian ada kapal pinisi yang sudah menggunakan sedikit mesin, tetapi lebih banyak menggunakan tenaga angin pada layar-layarnya.
Kemudian ada juga alat transportasi modern yang bernama bemo. Ini alat transportasi modern yang digunakan pada masa lampau. Ada juga sepeda motor. Nah, ini sepeda motor yang baru ditemukan saat itu. Dan juga pesawat terbang. Tentu masih sangat sederhana ya dan tidak dapat ditumpangi oleh banyak penumpang. Kemudian, jenis kendaraan yang berikutnya dibedakan menurut tempat kendaraan itu digunakan. Ada kendaraan darat, ada kendaraan air, dan juga kendaraan udara. Kendaraan darat misalnya ada mobil, ada motor, ada bus, kemudian ada kereta. Kereta ini bisa berupa kereta api maupun kereta listrik ya, karena sekarang sudah banyak sekali pilihan dan teknologinya sudah sangat canggih, sehingga memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan mengangkut begitu banyak orang. Nah, kemudian ada kendaraan air. Misalnya ada speedboat yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Ada juga kapal pesiar yang sangat besar. Bahkan di dalamnya bisa berisi hotel maupun kolam renang. Ada juga kapal induk yang dapat mengangkut banyak-banyak kapal atau bahkan kendaraan-kendaraan yang lain. Kemudian ada kendaraan udara seperti pesawat terbang yang seperti kita saksikan saat ini ya. Kendaraan berupa pesawat ini dapat mengangkut banyak penumpang, pun juga dapat mengangkut banyak sekali barang. Ada juga ini pesawat jet yang memiliki kecepatan tinggi dan dapat berputar, biasanya digunakan untuk perang. Ada juga kendaraan udara berupa helikopter yang dapat digunakan untuk mengevakuasi maupun pada lokasi-lokasi yang tidak terdapat lapangan terbangnya. Nah, selain itu ada juga kendaraan khusus, kendaraan yang diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, ambulan yang digunakan untuk mengangkut pasien. Tentu di dalamnya berupa tempat tidur, juga ada tabung oksigen dan peralatan medis lainnya. Kemudian ada mobil truk yang digunakan untuk mengangkut barang. Misalnya mengangkut pasir, mengangkut karung-karung beras, dan berbagai benda lainnya. Kendaraan khusus yang lain misalnya ada truk tangki minyak atau tangki bahan bakar. Ada juga tangki yang digunakan untuk mengangkut air. Kemudian ada juga mobil pemadam kebakaran. Mobil ini dirancang khusus untuk dapat memuat tangga yang tinggi, membawa air, kemudian memiliki selang-selang yang sangat besar. Nah, setiap kendaraan khusus ini memiliki tujuan tertentu dan tidak dapat digunakan untuk tujuan yang lain. Nah, demikian teman-teman, begitu banyak kendaraan yang semakin maju. Dan teman-teman pastinya nanti dapat menciptakan kendaraan-kendaraan yang jauh lebih canggih daripada kendaraan yang ada saat ini. Dan kecanggihan teknologi transportasi masa yang akan datang berada di tangan teman-teman. Silahkan menciptakan, mengkreasikan teknologi transportasi yang lebih canggih dari yang ada saat ini. Semangat untuk terus belajar agar dapat menciptakan teknologi yang lebih maju. Demikian, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.